Ambil contoh tadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ini yang mewakili, ini sudah terwakili seluruhnya. Ternyata ia seorang muslim semuanya. Jadi kalau kita beragama Islam ini berarti satu garis lurus dengan seluruh para nabi itu. Kemudian mari kita lanjutkan berkaitan dengan kandungan hadis yang ada. Di antaranya kandungan hadis tadi bahwa hadis ini menyatakan apa yang disebut dengan puncaknya Islam adalah tauhid. Jamaah akan kami berikan gambaran apa sih bedanya tauhid, akidah, atau manhaj, atau Islam secara keseluruhan. Gini ma'asyara muslimin, bikinnya kalau manhaj itu metode kita dalam beragama. Maka di dalam manhaj ini ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Itu. Inilah nanti disebut dengan Islam yang kafah. Jadi disebut dengan Islam yang kafah, surat 2 ayat 208, coba dibaca dulu. Iya, jadi dikatakan Islam itu kafah kalau terdiri dari rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Ini penjelasan hadis Jibril, ya, hadis Jibril. Nah, kalau akidah itu keyakinan, disebut dengan turunannya tadi kan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Nah, kalau akidah itu hanya berkaitan dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Itu namanya akidah. Nah, di bawahnya akidah itu tauhid. Nah, tauhid itu hanya berkaitan dengan pengesaan terhadap Allah. Itu. Jadi kalau begitu tauhid ini apa? Inti daripada Islam. Tadi ada 3 rukun, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Di bawahnya yang namanya akidah itu rukun imannya ada 6. Kemudian yang namanya tauhid itu rukun iman yang 6 tadi terkaitan dengan Allah, yakni rukun iman yang pertama. Jadi kalau begitu tauhid ini apa? Puncaknya Islam. Karena dari umum ke khusus wabil khusus. Maka puncaknya Islam adalah tauhid. Kita akan membahas ada sebuah kisah ketika turun Quran surat Al-An'am, yakni surat ke-6 ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini dan juga para sahabat menyampaikan, hal itu terasa berat bagi kami para sahabat, wahai Rasulullah. Maka mereka pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa sih yang di dalam keimanannya tidak ada bentuk kedzaliman? Gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengaduan dari para sahabat
Beliau para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu, siapa di antara kami ini yang tidak mendolimi diri sendiri. Karena syaratnya mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk tadi, imannya tidak tercampur dengan kedzaliman. Maka para sahabat menyampaikan itu. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ini? Laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian sangka. Jadi para sahabat pun begitu membaca ayat ini, memahaminya ternyata tidak seperti apa yang engkau pikirkan. Bagaimana? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Sesungguhnya yang dimaksud adalah seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya. Apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Quran surat Luqman surat 31 ayat 13. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka para sahabat plong bahasanya, hatinya itu, oh itu yang dimaksud itu. Walaupun kalau di Indonesia terjemahannya sudah dikasih lingkaran syirik, ya kan? Itu sudah diberikan kemudahan. Kalau dulu kan tidak ada, itu. Makanya kadang-kadang perlu, walaupun kita membaca bisa terjemahan sudah banyak, tapi kadang-kadang perlu pembimbing agar kita tidak salah menafsirkannya. Lihat tadi para sahabat aja, sekelas sahabat loh itu, beliau khawatir yang dimaksud dengan zalim terhadap dirinya. Ternyata maknanya adalah apa tadi? Syirik. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan lanjutkan. Ternyata ma'asyar muslimin, para utusan Allah itu memberikan jaminan. Apa itu? Agama mereka adalah satu. Jadi agama seluruh para nabi adalah satu. Lihat ayat-ayat yang akan kita sampaikan, diantaranya surat Al-Anbiya surat 21 ayat ke-25. Lihat, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan apa? Melainkan kami mewahyukan kepadamu. Apa wahyu yang Allah berikan kepada para nabi seluruhnya itu? Annahu la ilaha illa ana, bahwa tiada atau tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi seluruh para nabi mengajak kepada kaumnya apa? Pernyataan tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa tadi? Hanya Allah. Fa'budun, maka sembahlah Allah tabaraka wa ta'ala itu. Saya akan sampaikan salah satu tafsir yang sangat apik sekali dari ayat ini, yakni Qatadah mengatakan dalam tafsirnya terhadap ayat 21, surat 21 ayat 25 tadi.
Seluruh rasul dengan membawa ajaran ikhlas dan tauhid. Tidak diterima dari mereka. Abu Ja'far mengatakan, saya menyangka beliau Qatadah yang mengatakan sebuah amalan sampai mereka mengatakan yang menetapkan ikhlas dan tauhid. Syariat itu bermacam-macam. Di dalam kitab Taurat ada syariat, di dalam kitab Injil ada syariat, di dalam Al-Quran ada syariat, yaitu halal dan haram. Semuanya dalam rangka mewujudkan ikhlas untuk Allah dan mentauhidkannya. Tafsir At-Tabari jilid 18 ayat halaman 427. Jadi ternyata ma'asyiral muslimin, seluruh para nabi syariatnya memang berbeda-beda. Tadi kan ada rukun iman, ya kan? Ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Kalau rukun imannya ini adalah sama, kalau rukun Islamnya ini yang berbeda-beda syariatnya. Nanti akan kita sampaikan, insya Allah. Sehingga apa? Kalau berkaitan dengan tauhid, ajaran seluruh para nabi, keimanan sama. Tapi kalau untuk syariatnya disesuaikan dengan masa masing-masing. Contohnya puasa Nabi Dawud. Di zamannya Nabi Dawud, lihat, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ini hukumnya apa? Wajib. Bayangkan, berat nggak itu? Berat sekali. Tapi di zaman Nabi gimana? Wajibnya cuma 1 bulan. Dikumpulkan. Alhamdulillah kalau puasa, kita umat Islam mayoritas berpuasa. Tapi sayang, ada juga yang puasa semangat. Sayang ya. Tapi saya yakin yang ikut kajian ini akan puasa terus, ya kan? Kalau nggak puasa kan kelewatan kan gitu. Baik, mari kita lanjutkan. Contoh bahwa seluruh para nabi tadi agamanya satu, tauhid. Kita akan berikan contoh-contoh. Contoh pertama, Nabi Nuh alaihissalam, karena ini rasul pertama. Silahkan Quran surat ke-12 surat 11 Yunus ayat 72. Lihat, ini Nabi Nuh alaihissalam. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim. Itu. Ini Nabi Nuh. Masya Allah. Kalau ingin melihat ajarannya, bisa dilihat. Misalkan surat ke-26 ayat 105 sampai 110. Ini agamanya muslim, syariatnya seperti ini. Silahkan. Surat 26 ayat 105 sampai 110. Baik, mari kita perhatikan. Lihat ajarannya. Nabi Nuh pun sudah mengatakan, fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah, ya, dan taatilah kepadaku. Taatlah kepadaku. Jadi sudah mengajak kepada taat kepada Allah. Contoh yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, agamanya. Silahkan Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat ke-131. Nah, coba Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub cucunya dan cikal bakal Bani Israel. Ia pun janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada Bani Israel. Setelah Allah perintah langsung kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah, berserah dirilah. Qal, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ternyata
agamanya bukan Yahudi, tapi Muslim, Islam. Silahkan surat Yunus surat 10 ayat 84. Masya Allah. Kemudian Nabi Isa, ternyata Nabi Isa bukan Nasrani, tetapi seorang Muslim. Silahkan Quran surat ketiga ayat 52. Jadi jelas. Anak ambil contoh tadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ini yang mewakili, ini sudah terwakili seluruhnya. Ternyata ia seorang Muslim semuanya. Jadi kalau kita beragama Islam ini berarti satu garis lurus dengan seluruh para nabi itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menghadirkan kita ke dunia menjadi umat Rasulullah dan diberikan khusus taufik, yakni mengenal yang manhaj yang sahih ini. Masya Allah, bersyukur. Lantas yang membedakan apa? Yang membedakan adalah syariatnya. Saya akan berikan contoh yang membedakan itu. Misalkan di dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, lemak baik sapi maupun kambing haram. Lemak baik itu lemak sapi atau kambing di zaman Nabi Musa adalah haram lemaknya. Umatnya Rasulullah halal. Namun untuk usia-usia tertentu kurangi lemak-lemaknya ya. Ini ada sebuah kisah yang luar biasa. Contohnya Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 146. Jadi ini tadi biar kita paham. Jadi yang membedakan apanya? Syariatnya. Tapi untuk akidahnya, untuk tauhidnya, untuk agamanya apa? Satu. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu sebelum Rasulullah apa? Haram. Itu harta rampasan perang. Jadi bagi siapa yang kalah perang, hartanya tertinggal, itu tidak boleh diambil sama sekali. Dikumpulkan di suatu lapang, nanti Allah akan mengirim api untuk membakar. Itu. Tapi setelah Rasul diutus gimana? Ia halal, yang disebut dengan ghanimah. Itu. Coba ingin ngetes saja, masih ingat atau enggak? Apa bedanya ghanimah dengan fa'i? Apa bedanya ghanimah dengan fa'i? Ustadz, ini masuk pertama kok sudah dites itu. Ilmunya itu ketinggalan di kampung. Biasanya kan gitu. Jadi kalau ghanimah, harta rampasan perang setelah peperangan selesai dan dimenangkan, musuhnya kalah. Jadi perang dulu. Perang, musuh kalah. Hartanya itu disebut dengan ghanimah. Tapi kalau fa'i, harta rampasan perang yang diperoleh belum peperangan tapi musuhnya sudah kalah, menyerah, itu namanya fa'i. Itu dua-duanya sejatinya harta rampasan perang. Wallahu a'lam. Baik, ini contoh para nabi, agamanya sama, yang membedakan hanya syariat dan seterusnya. Baik, poin terakhir, larangan bertaklid
buta. Lihat di kandungan hadis tadi, larangan kita untuk bertaklid buta. Apa sih itu taklid? Secara bahasa, ini kami ambil dalam kitab Misbahul Munir halaman 512 dan seterusnya. Yang namanya taklid secara bahasa itu meletakkan kalung di lehernya. Jadi kalung di lehernya. Maaf Iwan, kalau nggak diikat lehernya gimana? Yo akan berontak luar biasa. Tapi kalau sudah diikat lehernya gimana? Ya pasti menurut. Jadi itu taklid itu seperti itu, menurut apa yang dikatakan itu secara bahasa. Namun secara istilah yang namanya taklid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Itu Al-Jami' Bayanil Ilmi wal Fadlihi juz 2 halaman 173 dan yang seterusnya. Itu definisi taklid. Kemudian agar kita bisa lebih jelas lagi, ternyata para imam 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, semuanya ternyata inilah melarang siapapun yang menganggap ia adalah bermadhabnya dari 4 tadi perlu mengetahui. Inilah pernyataan para imam madhab itu. Silahkan bisa dibacakan. Iya. Para imam madhab telah melarang taklid. Di Indonesia kita mengenal 4 mazhab besar dalam Islam, yaitu pertama, mazhab Hanafi yang dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit rahimahullah. Beliau adalah imamnya penduduk Irak yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau pernah berkata, artinya, jika aku mengatakan sesuatu pendapat yang menyelisihi kitabullah dan hadis Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah pendapatku. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Qulani dalam Ikhfadul Himam. Kedua, mazhab Maliki yang dinisbatkan pada Imam Abu Abdullah Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah Imam Darul Hijrah Madinah yang lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau pernah berkata, yang artinya, sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar, maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapatku yang sejalan dengan kitabullah, Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambillah, dan setiap pendapatku yang tidak sejalan atau menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah dia. Ketiga, mazhab Syafi'i yang dinisbatkan kepada Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau pernah berkata, yang artinya, setiap dari perkataanku kemudian ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang menyelisihi perkataanku, maka hadis Nabi harus diutamakan. Maka janganlah kalian taklid kepada aku. Keempat, mazhab Hanbali yang dinisbatkan kepada Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau pernah berkata, yang artinya, jangan kalian taklid kepadaku, jangan pula taklid kepada Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, dan As-Sauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah pernyataan Al-Aimah Al-Arba'ah, Imam mazhab yang 4, tentang pentingnya berpegang teguh kepada sunnah dan larangan mengikuti mereka tanpa didasari ilmu. Perkara ini sudah jelas
tidak bisa dipungkiri dan dipalingkan maknanya. Sikap ini timbul karena keutamaan ilmu dan ketakwaan yang mereka miliki, di mana mereka telah menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui semua sunnah Nabi, sehingga bisa saja mereka melakukan suatu hal yang menyelisihi sunnah karena belum sampainya hadis yang sahih kepada mereka. Oleh karena itu, barang siapa berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW yang sahih, meskipun dia harus menyelisihi para imam mazhab, maka dia tidak dikatakan meninggalkan mazhab tersebut atau keluar dari jalan mereka. Bahkan dia telah mengikuti mereka dan berpegang teguh pada bukul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Sedangkan orang yang meninggalkan sunnah yang sahih dengan alasan bahwa sunnah tersebut menyelisihi pendapat para imam, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan perkataan para imam tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka tunduk dengan ketundukan yang sebenar-benarnya. Barakallahu fik. Lihat itu, para imam 4 yang tidak diragukan keabsahannya pun beliau menyatakan dengan sangat gamblang sekali. Kalau dengan imam-imam yang 4 aja, kalau pernyataannya menyelisihi sunnah, kita diwajibkan meninggalkan dan mengikuti sunnah tersebut atau Al-Quran dan sunnah tersebut. Apalagi sekelas ustadz seperti ini, maka jangan mengambil perkataannya jika tidak tahu dari mana ia merujuk perkataan itu. Sehingga kita wajib ittiba, bukan taklid. Ittiba itu ada 2, yakni ada dalil dan ada contoh. Nah, makanya di Islam itu ada 2 yang harus diketahui, ada ittiba, ada iqtida. Ittiba ada dalil, iqtida peneladanan, ada contoh sebelumnya. Apakah contoh itu dari Rasulullah atau dari para sahabat radhiyallahu anhum? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suruh memegang dari sahabat-sahabat mulianya. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi kita pada hari ini. Masya Allah, begitu banyak ilmu yang Allah berikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.